Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok C5 akan mempresentasikan yaitu tentang gangguan biotik pada pohon beringin dan kelengkeng yang berada di sekitar parkiran Fakultas Kehutanan. Namun sebelum itu, kami mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Marvel Agriva Bannister Minerva dengan NIF 10321. Selanjutnya Nirmala. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sakita Dewi dengan NIF 10388. Lanjut Nadira. Perkenalkan, nama saya Nadira Aulia Zairin dengan NIF 10360. Dan terakhir Najla. Perkenalkan, nama saya Najla Kamila Salim dengan NIF 10335. Baik, sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Kepada Nirmala, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dalam mengelola hutan, kesehatan tanaman merupakan hal yang sangat penting. Namun dalam suatu kondisi, tanaman tersebut akan mengalami kerusakan. Dan kerusakan tanaman umumnya disebabkan oleh penyebab biotik dan abiotik. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas gangguan biotik yang menyerang tanaman atau vegetasi yang ada di parkiran mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Gangguan biotik adalah gangguan yang menyerang tumbuhan yang berasal dari makhluk hidup atau organisme. Penyebab biotik dikelompokkan menjadi 3, yaitu gulma, serangga, dan patogen. Yang pertama adalah gulma. Gulma merupakan jenis penyusun vegetasi yang tidak diinginkan karena kehadirannya dapat menjadi pengganggu bagi tanaman utama melalui kompetisi, baik melalui kompetisi unsur hara maupun nutrisi. Jenis gulma yang sering ditemui di hutan ada 3, yaitu yang pertama liana, yang kedua pencekik, dan yang ketiga ada penutup tanah. Dalam video kali ini akan dibahas salah satunya yaitu liana yang akan dibahas lebih rinci nanti. Dan yang kedua adalah serangga hama. Serangga hama adalah serangga yang hidup di hutan dengan memanfaatkan tanaman hutan sebagai tempat berkembang biak dan sumber makanan sehingga menimbulkan kerusakan pada tanaman yang ada di hutan. Dan yang ketiga adalah patogen. Patogen merupakan mikroorganisme parasit yang menyebabkan inangnya terkena penyakit. Tumbuhan yang terkena penyakit yang disebabkan oleh patogen bersifat menular karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang dapat mendukung berkembangnya patogen dan penyakit tersebut. Yang disebabkan patogen disebabkan oleh 3 hal, yaitu bakteri, virus, dan juga fungi. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Marvel. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang liana. Liana adalah tumbuhan yang berkayu yang masuk ke dalam jenis herba. Dan liana ini memiliki akar yang berada di dalam tanah dan tumbuh dengan merambat pada tanaman inangnya dengan tujuan untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Memang liana ini tidak termasuk sebagai parasit, tetapi liana ini dapat merugikan tanaman inangnya karena dapat menjadi pesaing tanaman inangnya dalam memperoleh sinar matahari dan unsur haranya. Lalu cara pengendalian liana itu sendiri yaitu dengan cara yang pertama adalah pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan cara menggunakan herbisida. Dan yang kedua adalah pengendalian secara mekanis, yaitu dengan cara eh, kita melakukan secara langsung terhadap tanaman, baik menggunakan alat maupun secara manual. Nah, lalu cara pencegahannya bagaimana? Yaitu adalah dengan monitoring secara berkala agar dapat mengetahui tingkat pertumbuhannya dan melakukan tindakan sebelum liana tersebut semakin membesar. Nah, potensi tumbuhan yang untuk berperan sebagai gulma diantaranya ditentukan oleh sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah persebaran tempat tumbuh yang luas. Yang kedua adalah laju pertumbuhan yang tinggi dan cepat mencapai pertumbuhan generatif. Yang ketiga adalah kemampuan menghasilkan biji sepanjang tahun. Keempat adalah mempunyai agen penyerbu banyak. Kelima adalah bertunas setelah dipangkas atau dibakar. Keenam yaitu kemampuan menghasilkan biji yang melimpah dan tanah kekeringan. Dan ketujuh adalah kemampuan untuk membentuk tajuk yang rapat. Sekian dari saya, terima kasih.
Selanjutnya adalah serangan hama. Pada pohon beringin yang telah kami identifikasi, terdapat serangan hama, yaitu kutu putih. Kutu putih termasuk ke dalam kelompok serangga skala besar yang menjadi hama tanaman. Mereka cenderung hidup di area yang hangat dan lembab, serta memakan tumbuhan dari inangnya. Dampak serangan kutu putih. Saat menghisap kutu putih, tanaman dapat menyebabkan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan, dan menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman. Selain menghisap cairan, hama ini juga meninggalkan bercak hitam pada tanaman hingga nekrotis atau kering, yang tentunya akan mengganggu metabolisme tanaman. Gejalanya yaitu daun muda yang mengering, kemudian bercak hitam pada daun, kemudian pertumbuhan tanaman terhambat, dan buah-buahan jatuh sebelum waktunya. Penyebab utama kutu putih adalah yang pertama, terlalu banyak terkena air. Kelembapan tinggi di sekitar tanaman akan menyebabkan tanaman rentan terkena penyakit. Kemudian yang kedua, pemberian pupuk berlebihan menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang dan mendorong pertumbuhan tunas muda yang lembut dan menjadi daya tarik bagi kutu putih. Yang ketiga, ditularkan melalui serangga vektor seperti semut atau lebah yang membawa telur atau individu dewasa kutu putih. Kemudian cara pengendaliannya. Yang pertama, menggunakan semprotan air dengan tekanan rendah dengan menyemprotkan air pada tanaman yang terinfeksi. Air dapat diganti menggunakan larutan bawang putih karena mengandung senyawa alicin yang dapat mengusir kutu putih. Kemudian dapat juga diganti menggunakan sabun cuci piring karena sabun cuci piring dapat menghilangkan lilin pada tubuh kutu putih. Kemudian yang kedua, menggunakan pestisida untuk membasmi serangan kutu putih. Yang ketiga, menggunakan kapas yang telah direndam dengan alkohol, kemudian digosokkan langsung pada kutu putih. Sekian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan serangan patogen, di mana contohnya kali ini adalah bercak daun pada pohon kelengkeng. Adalah penyakit yang menyerang daun yang dimulai dari tepi daun dan menjalar menuju tulang daun. Hal ini disebabkan oleh jamur yang bernama jamur Rosalium. Jamur ini menginflasi bagian-bagian daun. Terus, untuk gejala dari bercak daun sendiri adalah daun memiliki bercak-bercak atau bintik-bintik berwarna putih hingga coklat tua dengan tepi daunnya kehitaman dan berwarna kuning mengering. Untuk contohnya ini, maaf, teman-teman bisa lihat simpelnya contoh daunnya ini seperti ada tip X. Jadi titik-titik tip X di permukaan daunnya. Untuk cara pengendaliannya sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, membersihkan area tanaman dari gulma dan juga kotoran. Untuk yang kedua, mengurangi kelembapan di daerah tanaman dengan melakukan pemangkasan pada pohon utama dan juga tanaman peneduh di sekitar wilayah yang terkena penyakit. Dan yang terakhir, melakukan penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif klorotalonil. Sekian untuk penjelasan bercak daun berwarna putih, maaf. Saya serahkan lagi ke Nirmala. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa pohon beringin terserang gulma berupa liana dan terserang serangga hama berupa kutu putih. Sedangkan pohon kelengkeng terserang patogen dan gejalanya berupa bercak putih pada daun. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan dari apa yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.